Ibu siapa? Lina, Pak. Ibu Lina. Anaknya? Sini Iya, anaknya. anaknya. Masalahnya apa? Kemarin tuh dia tuh ngambil ini Pak sepatu. Nyuri. Dikira tuh sepatunya tuh bekas katanya gitu. Nyuri. Taruhlah ambil Ya, sepatu. ya. Ngambil sepatunya di mana? Di warnet gitu. Ngambil sepatu di warnet. Ya kan? Dia suka nongkrong di warnet. Enggak, kebetulan ada tugas. Ada tugas. Di situ terus kemudian ketangkep. Enggak, orangnya nyari ke sekolahan. Terus? Gitu. Ternyata emang sepatunya ada di rumah. Udah dibaca. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fem di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Seperti biasa teman-teman, di konten video Dema Fem kali ini gue ingin reaction nih guys nih. Ini yang lagi rame nih guys nih, tentang programnya dari Bapak Gubernur Jawa Barat guys, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang sudah meresmikan ya guys ya sekolah pendidikan militer ya guys ya. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 sudah ada 2 kota di Jawa Barat, yaitu Purwakarta dan Kota Bandung guys. Sudah memulai program ikut pelatihan terhadap pelajar yang bermasalah guys. Dan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur guys sudah mengklaim bahwa para peserta senang mengikuti program pelatihan ini guys. Pembinaan bagi pelajar bermasalah di barak militer sudah mulai tepat di Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 39 siswa dari Purwakarta dan 30 dari Kota Bandung mulai mengikuti program yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi guys. Para pelajar akan mengikuti program pendidikan karakter dan disiplin yang dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 3 Siliwangi dan Resimen Armet 1 Kostrad Purwakarta guys. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pelajar yang mengikuti program pelatihan ini adalah tindakannya yang mengarahkan pada kriminalitas dan harus seizin orang tuanya guys. Jadi tanpa seizin orang tuanya tidak bisa mengikuti pelatihan ini ya guys ya. Nanti mereka akan dididik secara benar, gizi yang cukup, dan ikut menjalani kegiatan olahraga. Mereka sangat senang saya lihat hari ini. Gimana enggak senang? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajarannya di sekolahannya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuman gurunya aja mengajarkan di sana, ucap Deddy Mulyadi. Jadi program pendidikan militer ini guys sudah dilaksanakan, tapi belum seluruhnya yang ada di Provinsi Jawa Barat ya guys ya. Jadi tenang aja guys, yang sudah mengikuti program pendidikan militer ini sudah seizin orang tuanya masing-masing guys. Bahkan ada orang tuanya sendiri yang sengaja ngirim anaknya tuh agar dididik supaya lebih disiplin, supaya tidak malas-malasan, supaya tidak nakal, supaya tidak bader, tidak ikut-ikutan hal yang negatif. Wah, bahkan yang sudah mengikuti nih katanya
Ada yang nakalnya tuh tawuran, ada yang nakalnya tuh merokok, ada yang nakalnya tuh narkoba. Wah, kacau sih guys. Tapi program pendidikan militer ini bener guys, bener bagus untuk merubah karakter seseorang. Jadi tidak telat, mumpung masih sekolah, masih bisa dididik. Jadi ya, Gubernur Kang Deddy Mulyadi berusahalah untuk merubah sifat dan karakter para pelajar yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kalau bisa sih seluruh Indonesia ya, agar tidak terjerumus hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kan mereka semua ini kan generasi penerus bangsa nanti guys. Jadi semua generasi penerus bangsa yang ada di Indonesia ini sebisa mungkin seharusnya memang sudah waktunya untuk dirubah karakternya gitu guys. Untuk lebih disiplin ya guys ya. Oke, seperti biasa guys, langsung aja kita reaction video-video yang ada di TikTok ya guys ya, mengenai berita ini. Ini dia videonya guys. Kalau sistem pembelajaran di sekolahnya kan disesuaikan dengan tingkatan. Bisa guru dari luar yang terdekat di sini ngajar di sini, misalnya di sini SMP atau SMA mana yang terdekat, gurunya ngajar dikasih honor tambahan sama saya, nggak apa-apa saya siapin. Terus kemudian bisa juga jajaran TNI yang punya kemampuan mengajar. Kan diselektif juga. Selektif. Iya, gurunya selektif. Ini karena beda siswanya. Yang paling spesial. Jadi nanti tempatnya ekonomi sekolah Lembang itu ada depo peningkatannya dengan negara. Boleh. Ada baraknya ada ya? Ada, bagus Pak. Kapasitas 350. Iya. Ibu siapa? Alhamdulillah Pak. Ibu Lina, anaknya. Sini Iya, anaknya. Masalahnya apa? Kemarin tuh dia tuh ngambil ini Pak sepatu. Nyuri. Dikira tuh sepatunya tuh bekas katanya. Nah, ini gitu. ibunya langsung guys. Nyuri. Taruhlah ambil Ya, sepatu. ya. Ngambil sepatunya di mana? Nah, anaknya ngambil gitu. sepatu. Ngambil sepatu di warnet. Ya kan? Dia suka nongkrong di warnet. Enggak, kebetulan ada tugas. Ada tugas. Dari situ terus kemudian ketangkap. Enggak, orangnya nyari ke sekolahan. Terus? Gitu. Ternyata emang sepatunya ada di rumah. Udah dibalikin juga. Udah dibalikin. Tapi si orangnya tuh kayak ngancam minta ini harganya segini gitu. 1.200.000 kalau misalnya barang yang gak ada minta dibalikin. Terus dia nggak kerja kan selama 2 hari minta ganti. Tapi orangnya tuh yang laporannya tuh kayak pakai obat-obatan kayak gitu. Ya enggak, karena anak ibu yang jelas kita nggak nyalahin orang lain. Kan anak orang tidak akan ngancam anak ibu kalau anak ibu tidak ngambil barang orang. Artinya anak ibu tuh ngambil barang orang lain. Kita cegah Bu, hari ini sepatu orang. Iya. Itu nanti kalau tidak segera dirubah, ganti yang lain gitu loh. Iya. Problem anak ibu ngambil sepatu apa? Katanya suka aja, senang. Suka. Ya itu makanya bahaya itu. Iya. Karena itu penyakit. Ridho anak ibu diserahkan di sini Iya. pendidikan. Ibu sudah buat surat pernyataan? Sudah, bermaterai sudah ya. Jadi anak ibu mengikuti pendidikan yang ada di sini. Ibu masalahnya apa yang dititipin di sini? Jadi pakai surat Orang tuh materai sudah juga angkat guys. tangan juga. Kemudian Tuh. guru Ada berapa orang? sebetulnya 4 orang Pak. Ah. Hanya yang 1 orang ini kemarin itu kabur. Kabur. Ya, tapi bajunya dibawa ke sini. gitu. Masalahnya yang ketiga ini masalahnya apa? Jadi tidak hadirannya sudah inilah udah 9 Tidak pernah masuk. Iya. Tapi tidak kriminal. Tidak kriminal, cuma bobogohan wae Pak, kadang tidak pulang ke rumah. Jadi orang tua itu bingung ya. Ini anaknya ya mungkin karena ekonomi juga. Ya, pacaran dengan Orang lain. Orang lain ya, sekolah lain. Nah, karena di rumahnya mungkin secara rempit ya. Jadi dia kadang-kadang nggak pulang. Nginepnya di mana di pacarnya? Ya, kemungkinan Kayaknya harus dikawinin kalau itu mah Bu. Iya. Ya. Nah, makanya ya Ya dicoba di sini ya. Tuh, Nanti karena- itu juga problem adalah anak-anak yang berpacarnya berlebihan. Akhirnya banyak yang ini duluan. untungnya ini laki-laki ya masih. Tapi awewena kan bisa hamil. Mudah-mudahan lah bisa. Ya di sini. ini. Orang tuanya sudah bikin surat pernyataan. Sudah menyerahkan. Dah, kamu masalahnya apa? Terlambat. Terlambat. Suka bangun siang. Ya. Suka tidur malam. Ya. Kenapa? Nggak tidur. Nah, susah tidur. Problemnya susah tidur.
Tawuran nggak pernah? Enggak. Nggak. Merokok? Cewek guys. Emang mau ikut pelatihan? Ya. Disiplin tentara? Dia mau sendiri dia mau sendiri dia. Nggak, orang tuanya nyerahin? Orang tuanya nyerahin. Kenapa orang tuanya nyerahin? Orang tuanya nyerahin. Tapi anaknya juga Oh, yang minta mau. atas kesadaran sendiri. Ya, tepuk tangan. Oh. Kesadaran sendiri. Oke ya, mau ikut pelatihan? Bener, mau nggak? Yang keras, mau nggak? Bener, mau? Berdiri semuanya. Tuh, Ini anak-anaknya tuh. Kamu juga merokok? Nggak pakai obat? Nggak pernah. Tapi merokok sering. Aktif merokok. Sehari berapa bungkus? Oh, minum? Sukar. Kamu udah. Kamu pernah minum nggak? Nggak, artinya ini mau disembuhkan. Minumnya apa? Jujur aja, kamu pakai ciu? Apa ciu? Ya, minumnya ciu. Iya, minumnya ciu. Kamu apa? Kenapa? Masalahnya apa? Hah? Suka merokok. Pernah minum nggak? Sama sekali. Tapi sekali pernah kali. Wah. Pernah, kalau kelihatan kucam mukanya. Para siswa sudah mulai masuk barak. Tuh, ada orang tuanya tadi. Woi. Yang sudah duduk sambil mengecek barang-barangnya. Bu tiga. Bu tiga, ada yang orang tuanya di sini. Ada Bu tiga orang tua. Ayo lo. Di sekolah merasa jagoan. Wah. Ini harusnya program kayak gini ada dari dulu ya. Dari zaman gua sekolah tuh. Iya. Ini jagoan semua ini. Jagoan sekolah semua nih. Iya, bader-bader. Kirim lo, dididik ya. Biar dirubah. Disembuhin. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi, disembuhin. Tuh. Lari juga guys. Pasti diajarin PBB juga guys. Itu bermanfaat banget tuh. Di sini Ananda akan dilatih mentalnya, kedisiplinannya. Ikuti apa yang diajarkan, ikuti apa yang dilatih oleh kakak. Ananda bisa tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang luar biasa, anak yang disiplin, anak yang berbakti pada orang tuanya, dan anak yang cerdas dan menjadi anak yang berhebat. Itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat menempuh pembinaan di Resimen Armet, insya Allah, dan pasti akan sangat bermanfaat. Demikian Om Jen berpesan, ikuti segala apa yang di sini, yang aturan yang ditetapkan oleh Resimen, dan jangan manja, jangan minta ditengok sama orang tua, jangan main HP, jangan minta bekal, karena di sini nanti sudah kita siapkan makan dan nggak boleh jajan. Nggak boleh pegang HP. Kalau yang masih pegang HP, tolong kumpulkan, nanti diserahkan Itu pada sih yang susah tuh. Yang susah itu tuh. Menghubungi orang Nggak tua, boleh nanti megang diatur HP. teknisnya. Bisa yang susah tuh. berkomunikasi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar dunia pendidikan, pemerintah Diajarin daerah PBB, Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan pihak TNI Resimen Armet 1 menerapkan disiplin terhadap pelajar SMP yang dinilai bermasalah. Pada Kamis siang, ada sebanyak 40 orang pelajar SMP gelombang pertama mengikuti pembinaan karakter oleh TNI. 40 orang pelajar ini menjalani tes kesehatan dan psikologi. Komandan Resimen Armet 1 Kolonel ARM Roni Junaidi mengatakan sejumlah materi pembinaan diberikan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan,
ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, Bagus wawasan banget. kebangsaan. Bagus banget. Kemudian ada materi outboard, ada materi pembinaan jasmani, Menanggapi hal ini, orang tua yang anaknya masuk dalam pembinaan mengaku tidak masalah. Wah, ini sih bakal jadi enak bawa ke sini karena anak saya itu gak bisa dididik. momen yang tak akan pernah dilupain. Bisa yang ada kenakalan, tapi mudah-mudahan dibawa ke sini gitu. Ada hikmahnya gitu. Selama 14 hari ke depan, 40 pelajar ini akan menjalani pelatihan yang ketat. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Siapa yang dibina? Bukan Mereka latihan yang perang-perangan mengalami ya. kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Apalagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti boleh diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga, bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malang saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Kang, ini artinya kan 6 bulan mengikuti tadi pendisiplinan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Untuk berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajaran dia selama di sekolah itu tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah, cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung, gak ada problem apa. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Nah, ini di saat para siswa dan siswi mungkin sedang melakukan pendidikan militer ya guys ya. Bukan latihan perang-perangan ya. Tapi ini dilatih untuk lebih disiplin. Nih lagi pada makan. Tadi lagi pada makan, ini lagi lari-lari tuh. Biar lebih cepat. Baris berbaris. Muhammad Nur Zaman. Absensi. Muhammad Alvin Alvarezi. Tidak ada pertanyaan, siap jelas? Siap hadir gitu. Baru dijawab, siap jelas. Nah, itu siap jelas. Jelas?
Ya, bagus. Setelah Tuh, ini kita itu dengarkan para pembina geser. bagian dari PBB juga guys. Tuh, Masing-masing nanti ada 10 orang. Silakan dipanggil. istirahat di Langsung tempat. bergeser ke sebelah kanan. Pembina regu 1, monitor. Muhammad Zainal Abidin. Ketawa lagi, lari. Mari. Linda Yuda Purba. Lari. Muhammad Azam. Masing-masing sekarang pindah di resimen. Di sini Ananda akan dilatih mentalnya, kedisiplinannya. Ikuti apa yang diajarkan, ikuti apa yang dilatih oleh kakak. Ananda bisa tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang luar biasa, anak yang disiplin, anak yang berbakti pada orang tuanya, dan anak yang cerdas dan menjadi anak yang baik. Itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat menempuh. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil Oh, ini resimen pada saat satu mau Kostrad. berangkat ya. Ya. Mereka akan mengikuti Atau pendidikan dan rata-rata sudah mereka sampai. adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai ini narkoba. pas baru sampai, sudah sampai. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini Bapak berdiri. Anak-anaknya akan masuk ke Barat Salah satu orang tuanya, guys. Resimen Armet 1 ya. Setira Yuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek Resimen Setira Yuda. Cocok itu. Oh, iya. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran. Ikut Tawuran. Melawan anak mana? Lawan sekolah lain sih, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada. Ada korban. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati sini. Kalau sini. Sini, bupatinya sini. Ini bupatinya. Sini Pak Bupatinya. Oh, ini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka bupati juga hancur saya lihat. Ini, jadi Pak Bupati kenapa ini tawurannya anak korbannya bagaimana? Ya dibacok. Maju. Dibacok. Jadi kita bagian nebus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok. Bagian Oh, nebus. mukanya habis. Pakai celurit. Nah, pakai apa itu? Golok kayak. Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin. Udah pulang. Aduh. Dan ini ya anak-anaknya Allah. yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak yang mengeroyoknya? Sudah ya? Tak nyangka itu nuletik bisa wanian itu. Iya, nuletik wanian kulantaran loba baturna. Sorangan mah da moal wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap, Raja. Duitnya ada? Ada, Raja. Ya, 6 bulan ya? Siap. Sampai mereka baik ya? Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Setira Yuda Kostrad ya. Pak Danmennya mana? Siap. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Kepada seluruh anak-anak yang nakal, yang galak melawan orang tua, yang Helmi galak Hasan, tidak masuk sekolah, Gubernur apalagi Bengkulu. narkoba, ngelem, suka kebut-kebutan, naik motor tidak berhelm. Siap-siap, pemerintah provinsi akan melakukan penangkapan secara massal dan akan dibawa ke camp untuk dilatih disiplin menghormati orang tuanya. Nah, jadi selain Jawa Barat, ini ada nih dari Bengkulu, guys. Sudah diumumkan langsung oleh Bapak Helmi Hasan sebagai Gubernur Bengkulu yang akan menerapkan cara yang sama dengan Kang Deddy Mulyadi untuk membina pelajar yang bermasalah. Good job. Oke, kalau bisa seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Gua harap malah dari dulu gua sekolah tuh gua harap udah ada tuh. Karena zaman dulu pentolannya kalau udah yang namanya jagoan di sekolah itu julukannya udah pentolan lu siapa namanya. Itu wah.
harusnya udah ada dari gua zaman sekolah dulu ya. Nah, ini selanjutnya guys, dari kota kelahiran gua, yaitu kota Bekasi. Nih, Bapak Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Tri Adianto juga mendukung program KDM. Wali Kota Bekasi siapkan 2 lokasi wamil pelajar yang tawuran. Gua rasa bukan sekedar yang ikut tawuran doang nih. Jadi nanti Bapak Tri Adianto sebagai wali kota pasti nanti mengumumkan juga siapapun pelajar yang nakal, yang bader, yang susah diatur, yang sudah kelewat batas, pergaulan yang negatif, itu sudah harus dijemput. Sudah harus dijemput. Untuk dikirim, dididik, agar disiplin, dirubah karakternya yang dari negatif, mudah-mudahan bisa menjadi positif gitu guys. Ya, jadi setelah tadi sudah kita tonton secara seksama video-video yang ada di TikTok ya guys mengenai berita itu. Jadi reaksi gua, pendapat gua itu udah satu kata aja, top. Udah bagus lah itu, nggak ada duanya udah. Jadi bagus banget, positif banget buat masa depan anak generasi penerus bangsa Indonesia ini guys. Jadi untuk merubah karakter seseorang itu emang pada dasarnya dari zaman ia masih sekolah gitu guys. Jangan nanti setelah mereka sudah bertumbuh dewasa itu sudah telat. Kan tadi kan sudah jelas tuh selama 6 bulan bahkan selama setahun mereka dididik di barak untuk dirubah pola pemikiran mereka, karakter mereka, ya kan, kepribadian mereka agar lebih baik dari sebelumnya lah gitu. Dan mereka juga ke sana sudah atas izin dari orang tuanya masing-masing. Oke, selanjutnya tinggal kalian semua ketik di kolom komentar video, berikan pendapat kalian, berikan masukan kalian, berikan kritik kalian, berikan kata-kata kritik yang positif dan negatifnya jangan berlebihan. Oke, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema Fem kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan yang suka, silakan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian yang banyak, nggak apa-apa. Dan yang penting nih guys, yang suka lupa nonton doang tapi nggak mau ngeklik, jangan lupa klik yang ada di bawah, subscribe. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa setelah subscribe aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya ya guys ya. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum, dadah.